Bisakah menu untuk kelola PPS, saksi, dan panwas yang sudah terlanjur diisi dihapus? Dan bagaimana apabila sudah terlanjur diisi untuk penggunaan di hari H nanti? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel. Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan fokus pada video kali ini akan saya informasikan, bisakah untuk menu kelola PPS saksi dan panwas yang sudah terlanjur diisikan dihapus? Lalu bagaimana apabila tidak bisa dihapus untuk penggunaan di hari H nanti apabila data untuk PPS saksi dan panwas itu berbeda? Pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan guna mengetahui informasi yang akan disampaikan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi untuk teman-teman, terkhusus untuk petugas Sirekap di Pemilu 2024, pada aplikasi Sirekap Mobile di tampilan awal sesudah teman-teman berhasil login, ada di setiap jenis pemilihannya di bagian bawah ada menu, yaitu kelola PPS, saksi, dan panwas. Untuk penggunaan menu tersebut atau menu kelola PPS saksi dan panwas tersebut sudah pernah saya bahas pada video yang ini, yaitu berapa kali seharusnya untuk diinputkan di aplikasi Sirekap Pemilu tersebut. Dan fokus pada video kali ini menanggapi beberapa komentar yang masuk bagi teman-teman terutama yang sudah melaksanakan simulasi dengan aplikasi Sirekap tersebut. Walaupun tidak ada himbauan dari PPS untuk mencoba memasukkan atau menggunakan menu kelola PPS saksi dan panwas, tetapi teman-teman sudah terlanjur mengisikannya. Sedangkan data yang teman-teman masukkan bukan data yang sebenarnya. Bagaimana nih solusinya untuk penggunaan di aplikasi tersebut untuk di hari hanya? Pastinya banyak teman-teman yang khawatir ya. Baik, menanggapi banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada video saya sebelumnya yaitu tentang Sirekap, bagaimana Kakak apabila kelola PPS saksi dan panwas salah masukkan data? Bagaimana Kakak apabila saya coba-coba untuk melakukan input data untuk menu kelola PPS saksi dan panwas dan ternyata tidak bisa saya ubah, bagaimana untuk penggunaan di hari hanya? Ada fitur hapus pada penggunaan di hari tersebut. Dan berbagai macam jenis pertanyaan yang lainnya yang intinya sama, bagaimana apabila untuk menu kelola PPS saksi dan panwas sudah terisikan padahal bukan data yang sebenarnya, apakah bisa dihapus atau apakah bisa diubah atau diedit ulang? Jadi sebagai informasi untuk teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bahwasanya untuk fitur atau menu kelola PPS saksi dan panwas apabila kita sudah berhasil mendaftarkannya ya, itu tidak ada menu hapusnya, tidak ada fitur untuk menghapus data yang sudah diinputkan. Jadi bagaimana solusinya? Jadi solusi yang teman-teman lakukan atau mitigasi yang dapat teman-teman persiapkan pada saat hari H nantinya, berhati-hatilah atau waspadalah, telitilah pada saat teman-teman menginput atau memasukkan data, terutama untuk yang data si PPS, kemudian si saksi dan panwasnya, agar tidak terjadi kesalahan. Dan informasi berikutnya, karena memang tidak ada fitur hapusnya, memang ya itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, harus hati-hati dalam memasukkan datanya. Lalu bagaimana dengan petugas yang sudah berusaha atau mencoba untuk memasukkan atau menginput data padahal data tersebut bukan data yang sebenarnya? Jawabannya, teman-teman tidak perlu khawatir akan hal itu karena berdasarkan informasi terbaru yang saya terima bahwasanya KPU akan meriset ulang server untuk penggunaan aplikasi Sirekap tersebut H-1. Artinya, pada tanggal 13 Februari 2024, aplikasi Sirekap akan direset ulang servernya dari pihak KPU Pusat, sehingga semua tampilan atau isian yang ada di aplikasi Sirekap yang sudah pernah teman-teman buat untuk simulasi, yang sudah pernah teman-teman isikan
di semua fitur atau semua menu yang ada sebagai bahan simulasi itu akan di-clear-kan, artinya dikosongkan sehingga dipersiapkan untuk benar-benar kosong dan ready atau siap untuk digunakan di hari hanya. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara menggunakan menu atau fitur kelola PPS Saksi dan Panwas itu harus diinputkan 5 kali, pernah saya bahas di video yang ini. Tata caranya bagaimana menginputkan juga pernah saya bahas untuk video saya yang lain untuk tentang Sirekap yaitu yang ini. Kemudian teman-teman untuk bisa barangkali ingin tahu bagaimana caranya bisa dengan cara ditapkan saja di kolom deskripsi pada video ini, sudah saya cantumkan linknya di sana untuk mempermudah teman-teman langsung menelusuri video yang saya maksudkan. Jadi sebagai informasi untuk fitur atau menu kelola PPS Saksi dan Panwas ini apabila sudah berhasil dimasukkan akan ada tampilan seperti ini, seperti contoh yang saya ambil dari buku pedoman ya. Di sini akan tertera nama-nama atau PPS atau saksi dan juga panwas, artinya nama-nama yang tertera di fitur ini, di menu ini adalah nama-nama yang berhak untuk mendapatkan salinan C hasil. Jadi di luar dari nama-nama ini tidak berhak untuk mendapatkan salinan C hasil setelah kegiatan tungsura selesai. Lalu menanggapi pertanyaan lain yang masuk di kolom komentar juga, untuk nama PPS-nya siapa sih yang dimasukkan, apakah nama ketuanya? Bisa teman-teman pastikan ke PPS masing-masing ya, barangkali ada perincian khusus PPS siapa yang ditugaskan di TPS berapa dan sebagainya. Jadi belum bisa saya menjawab harus ketuanya kah atau sekretarisnya kah atau petugas yang lain atau anggota yang lain, tapi yang pasti teman-teman harus konfirmasi terlebih dahulu kepada PPS. Nama yang seharusnya dimasukkan dalam fitur itu atau menu tersebut, menu kelola saksi PPS Saksi dan Panwas adalah PPS yang mana dan data dirinya sekalian dimintakan kepada PPS yang bersangkutan. Itu informasi yang saya terima ya. Atau barangkali teman-teman sudah mengetahui informasi terupdate-nya, harus nama dari PPS yang memiliki jabatan apakah yang harus diisikan dalam menu kelola PPS Saksi dan Panwas ini, bisa ditulis di kolom komentar untuk kita share bersama ya. Ya, demikian yang dapat disampaikan, saya ulas kembali untuk menu kelola PPS Saksi dan Panwas tidak ada fitur untuk menghapusnya, jadi teman-teman harus berhati-hati pada saat menginput data dari PPS Saksi dan Panwas yang ditugaskan di TPS teman-teman bertugas. Poin yang kedua, salinan C hasil hanya bisa dibagikan kepada yang namanya tertera pada fitur atau menu kelola PPS Saksi dan Panwas. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng.